Bentar ya Bapak Ibu, menunggu 3 menit lagi, 3 detik lagi loading ya. Proses ke YouTube ya Bapak Ibu. Baik, oke. Baik, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga Bapak Ibu semuanya yang bergabung di dalam kegiatan malam hari ini dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Walaupun malam ini sebenarnya malam minggu ya, waktu berkeluarga atau waktu buat teman-teman, tapi Bapak Ibu di sini semuanya menyempatkan waktu untuk berbagi khususnya Bapak Ibu. Nah, di sini kami membuat kegiatan Bapak Ibu di mana nama kegiatannya adalah SRB Berbakti. Artinya berbagi inspirasi dan inovatif kreatif bersama Rumah Belajar. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga di flyer bahwa kita hari ini akan kedatangan tamu yang luar biasa ya, di mana juga nanti memberikan materi yaitu Bang Denny Ranotri ya. Bang Denny Ranotri ini merupakan Duta Rumah Belajar Terbaik tahun 2018. Kemudian tak kalah luar biasanya juga, malam ini kita kedatangan tamu juga yaitu Pak Mamat Li Puto dari Duta Rumah Belajar Gorontalo 2017, Pak Emil Ham Duta Rumah Belajar Sulawesi Barat tahun 2018, Ibu Nur Ernawati Duta Rumah Belajar Yogyakarta tahun 2019, Ibu Febi Tanipu, Duta Rumah Belajar Gorontalo tahun 2019, dan Pak Ridwan Jabar DRW Gorontalo 2018. Tak lupa juga kami menyampaikan terima kasih nih, karena Ibu Roro juga sudah datang mendampingi ya. Ibu Roro juga merupakan salah satu Duta Rumah Belajar Terbaik tahun 2017. Nah, Bapak Ibu, rangkaian acara pada hari ini nanti akan disampaikan ya, atau diawali dengan Bang Denny ya. Tapi sebelumnya kami meminta dulu nih kepada kelima Duta Rumah Belajar yang menjadi bintang tamu malam ini untuk memberikan sedikit pengalaman atau motivasinya, khususnya kepada kami para sahabat Rumah Belajar dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin sudah hadir pada malam hari ini. Karena kalau dilihat ini Bapak Ibu banyak sekali nih guru-guru yang hadir juga di luar sahabat Rumah Belajar ya, baik dari Aceh maupun sampai Papua. Baik Bapak Ibu, nanti setelah Bang Denny akan dilanjutkan oleh Ibu Salma, ya pertama sekali tentang materi belajar budaya di Rumah Belajar. Yang kedua Ibu Juli Nistiarum dari Yogyakarta, ya metode ampuh pembelajaran elektrokimia. Yang ketiga saya sendiri Bapak Ibu dari DKI Jakarta akan berbagi tentang bagaimana memanfaatkan inovasi pembelajaran berbasis edugame. Dan yang keempat ada Ibu Lisnawati Nasaru, di mana Ibu Lisnawati Nasaru akan memberikan materi atau berbagi mengenai bagaimana mengupload dan download konten dari sumber belajar. Dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Ibu Eva Haryati dari Nusa Tenggara Timur ya, tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya, langsung saja boleh melalui kolom chat dan juga boleh bertanya secara langsung ketika nanti semua pemateri sudah memberikan pemaparannya. Mungkin demikian Bapak Ibu, sekarang kita akan awali ya pembukaan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa ya Bapak Ibu. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Satu asal nih dengan Ibu Febi nih ya. Pada Pak Ridwan Jabar, silakan. Pak Ridwan Jabar juga merupakan Duta Rumah Belajar Gorontalo di tahun 2018. Silakan Pak Ridwan, waktunya dipersilakan. Ya, kedengaran suara saya Pak Vile? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Senang sekali bisa berada satu room dengan Bapak dan Ibu semua.
terutama di sini ada Bunda Roro, ya. Saya sapa dulu, mohon izin Bu. Kemudian ada Bang Bes, teman-teman DRB, ada Bu Erna, ada Bu Febi, ada senior saya Pak Mamat, ada Bang Ilham. Kemudian kalau tidak salah ada Bu Inggit ya. Tadi saya melihat layar sebelah ada Bu Inggit. Mungkin yang perlu saya sampaikan mungkin tidak banyak ya, karena biasanya yang susah itu di akhir. Apalagi di awal-awal itu sudah dikupas semua oleh teman-teman. Jadi saya itu biasanya ke bagian ampasnya. Kalaupun saya lama, mungkin honor Bang Denny akan berkurang kalau saya lama memberikan beberapa ini pengalaman begitu. Yang berikut saya ucapkan selamat dan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman SRB. Luar biasa, teman-teman sudah melewati 4 level dan makin ke sini, makin ke tahun 2020 itu persaingannya luar biasa. SRB-nya makin berkompeten ya, makin mudah. Kalau kita kan sudah tua-tua ya, Bang Den ya. Oh, Bang Denny belum. Iya. Nah, saya membayangkan ketika saya berada di level ini bersama-sama teman-teman SRB, mungkin saya akan terhempas. Karena memang luar biasa teman-teman SRB di tahun 2020 ini. Dan saya beruntung bisa berada di tahun 2018 itu. Nah, yang berikut, Bapak dan Ibu, memang betul yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, Bu Erna, Bu Febi, bahwa DRB itu bukan tujuan akhir. Endingnya atau muaranya bukanlah menjadi DRB, tetapi Bapak dan Ibu banyak pengalaman, banyak sekali yang bisa kita dapatkan kaitannya dengan peningkatan kompetensi dan kapabilitas kita sebagai guru, yang intinya adalah tujuan akhirnya adalah untuk siswa kita di kelas. Saya mengikuti pembatik Duta Rumah Belajar, itu banyak sekali hal baru yang saya dapatkan, yang tidak saya dapatkan di diklat manapun ya. Jadi saya sangat bersyukur ketika bisa ikut di ajang pembatik, walaupun sekarang ya sudah banyak yang saya ketahui, tetapi masih banyak lagi yang belum saya tahu. Ternyata ilmu itu dalam dan luas, sehingganya memang kita perlu mengisi gelas kita. Gelas kita harus selalu kosong, sehingga gelas kita bisa terisi penuh dan bisa merembes ke yang lain. Nah, intinya adalah itu, berbagi. Mungkin tidak banyak Bapak dan Ibu ya, cukup ini saja, tetapi memang di Rumah Belajar itu ada 2 fitur yang saya sangat sukai ya. Semuanya bagus, tapi yang paling saya andalkan itu ada 2, yaitu kelas maya dan sumber belajar. Nah, sekarang ada inovasi integrasi kelas maya dan rumah belajar. Mungkin Bang Bes bisa memberikan materi ini ya, karena Bang Bes lebih paham ini. Nah, mungkin sebentar insya Allah Bang Bes bisa memberikan kami pencerahan kaitan inovasi integrasi tersebut. Nah, demikian Pak. Saya mengikuti senior saya. Di awal dia menyebut File, Pak File. Di akhir saya menyebut terima kasih Bang Mon. Ya, demikian. Oke, Bang File dan Mon ya, jadi Bang Filemon ya. Makasih Pak Ridwan Jabar ya sebagai Duta Rumah Belajar Gorontalo juga ya, luar biasa. Mohon maaf, ini ada teman saya satu sekolah dulu, Pak Mahfud. Oh. Ini guru muda luar biasa di Gorontalo ya. Ya. Halo Pak Mahfud, tadi sudah bersaling sapa ya kita. Halo, selamat bergabung ya. Terima kasih sudah ikut dalam kegiatan ini. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu, apa yang disampaikan para Duta Rumah Belajar pada malam hari ini tentunya membakar semangat kita para Bapak Ibu guru ya, untuk selalu berbagi dan tanpa henti tentunya. Baik, mungkin sebelum saya sampaikan kepada Bung Denny ya, Bung Denny tadi sudah ada ya. Halo Bung Denny. Halo Bang. Iya. Oke, mungkin sebelum ya
Bang Denny sudah aktif? Sudah aktif, Mas Pile. Halo Bang, ketemu kembali ya Bang. Kau tambah ganteng aja anak muda. Baik. Ada pasar di belakangnya Bang Denny. Iya. Sebelum ke Bang Denny, mungkin kami juga nih penasaran nih. Kami juga pengen mendengar sedikit nih. Mungkin motivasi juga dari Bu Roro nih yang sudah hadir pada malam hari ini. Karena saya nih jujur nih sama sekali belum pernah nih dapat motivasi dari Bu Roro nih. Jadi mungkin SRB yang hadir malam ini juga pengen sekali. Mungkin Bu Roro boleh sedikit memberikan semangat pada kami. Silakan Bu Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bu Roro, Duta Rumah Belajar tahun 2017. Waktu itu saya terpilih sebagai terbaik itu karena Pak File ini nggak ikut waktu itu. Kalau ikut aku ya kalah toh pastinya gitu ya. Jadi itulah saya bersyukur seperti apa yang dikatakan oleh yang lain-lain tadi, sudah terpilih sebagai Duta Rumah Belajar. Bagaimana memang benar Duta Rumah Belajar itu bukan tujuan, karena tujuan kita itu kan yang paling dekat itu kan kita tuh bawa apa kelak itu gitu loh. Jadi yang kita bawa kelak itu kan kebaikan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu niatkan untuk kebaikan. Kalaupun pada akhirnya itu nggak jadi duta, ya nggak apa-apa, itu akan menjadi portofolio Anda gitu. Jadi Anda itu, dan jangan terus berhenti, karena portofolio itu kan jalan terus gitu. Kalau tiba-tiba just berhenti itu kan ketahuan gitu loh. Walah ini kan nggak ikhlas ini berbaginya itu hanya karena pengen jadi duta. Tapi kalau terus menerus gitu, terus berbuat baik walaupun nggak jadi DRB itu, tapi terus dia bersosialisasi, terus membuat karya-karya inovatif, itu berarti kan ya wis, pokoknya niatnya itu intinya adalah berbuat baik, karena manusia itu kan ya nggak tahu kapan akan dipanggil lah. Kalau terus kita nggak menghasilkan apa-apa itu loh, nanti naik menghadap itu kan ya sungkan sama yang di atas sana. Jadi intinya adalah kita harus bukan menjadi yang terbaik, tapi berbuatlah yang terbaik yang kita bisa gitu. Jadi kita mengevaluasi diri kita sendiri. Kita itu kekurangan kita apa? Karena saya ini menjadi coach di Maluku Utara, ada SRB itu yang mengeluh, saya bunda saya ini paling merana gitu, mungkin ya maksudnya itu gitu. Karena aku ini mendengarkan coaching ini di tengah hutan, loh itu luar biasa. Kalau Anda itu coaching di tengah hutan, tidak ada yang mampu seperti Anda, berarti Anda itu orang hebat. Sesungguhnya kekurangan kita itu adalah kelebihan kita. Dia kan merasa itu kekurangan karena dia coaching di tengah hutan. Loh, itu tulislah itu di pena. Itu berbeda Anda itu. Akhirnya tak berapa lama dia nulis di pena, dimuat di pena, dan kemudian dia dipanggil Suara Edukasi untuk mengisahkan kisahnya. Nah, itu kan berarti itu kekurangan yang menjadi kelebihan dia. Jadi yakinlah bahwa sesungguhnya kalau kita merasa kekurangan itu belum tentu kekurangan, itu mungkin kelebihan kita. Karena kalau aku mau tinggal di hutan gitu ya aku mana tahan kan gitu kan, tidak sanggup. Jadi hanya orang-orang dengan yang dipilih Tuhan saja yang mampu seperti itu gitu. Jadi kita buat SWOT. Jadi itu saran saya, buatlah kekuatan kita, strength-nya ada di mana, kelemahan kita di mana, tantangan kita di mana, hambatan kita di mana. Sesungguhnya yang menjadi kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan kita, kita balik gitu loh. Nah, ini ada kisah singkat ya, enggak lama sih, 1 menit aja. Ada orang bilang enggak bisa menulis gitu. Terus, loh, masa saya enggak bisa menulis? Enggak bisa, coba ditulis. Saya tidak bisa menulis. Oke, dia menulis, saya tidak bisa menulis. Kenapa kok nggak bisa menulis? Karena saya nggak punya ide. Silakan ditulis. Saya nggak punya ide. Lalu saya tidak bisa berkata-kata. Lalu apalagi? Lalu. Nah, akhirnya jadilah 1 paragraf. Nah, bisa menulis. Katanya nggak bisa menulis. Nah, itu tadi bisa menulis. Nah, ya kan seperti itu. Kelemahan itu bisa menjadi kelebihan kalau kita balik. Itulah. Oke, ya itu sih. Gitu aja. Jadi jangan putus asa, dan semua orang itu berbeda. Kalau sama itu kan kembar. Sementara orang kembar aja nggak sama, ya kan? Kalau semua orang hebat Bang Denny, lah terus mau jadi apa dunia ini, ya kan? Terus yang mau mendengarkan ceramahnya Bang Denny siapa? Kalau semua hebat seperti Bang Denny, ya itu. Terus kalau semuanya misalnya ganteng seperti Bang File, terus lalu yang jelek siapa, kan gitu. Ini kan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari itu mesti ada positif, ada negatifnya gitu ya. Biasalah kalau kita
dicemooh itu kan katanya 50%. Jadi kalau yang suka kita 50, yang enggak 50, yang ganteng 50, yang jelek 50 kan gitu. Yang pintar 50, yang enggak 50. Biasalah. Bagaimana kita menguatkan yang enggak kuat itu gitu ya. Jadi kita bisa memperbaiki diri dan kita bisa menuliskan gitu loh kelemahan itu, seperti kata Asma Nadia kemarin waktu itu kuliah level apa itu, kuliah umum itu ya. Tidak perlu menjadi cantik untuk menjadi hebat, tidak perlu apa itu, bahkan orang cacat pun bisa menjadi luar biasa. Ada orang cacat yang jadi motivator hebat. Orang cacat juga bisa menjadi olahragawan dan bisa mengalahkan orang yang normal, itu bisa dicari di YouTube. Pegulat cacat itu mengalahkan pegulat normal. Nah, ini bisa dicari di YouTube. Ini luar biasa. Aku sampai nangis lihatnya. Terus nah itu ya, jadi banyak motivasi-motivasi yang kita bisa temukan. Bukan hanya Mario Teguh, bukan hanya siapa saja yang bisa menjadi motivator kita. Motivator kita yang paling utama adalah diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau berubah, ya nggak akan berubah. If there is a will, there is a way. Wis cukup ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Roro, luar biasa. Seperti pesannya tadi, jangan putus asa. Bu Roro, semenjak Ibu Roro berbicara seperti itu, kami mungkin tidak akan pernah putus asa, Ibu. Karena sudah banyak masukan yang diberikan. Sampai kami tidak bisa beralihkan pandangan karena saking Bu Roro seperti menghipnotis kita untuk mendengar. Ikut temen ta. Aduh, tambah seneng aku baper. Baik Bu Roro, terima kasih. Sehat selalu ya Bu Roro. Semoga selalu menginspirasi. Siap. Yes. Baik. Terima kasih juga Bapak Ibu guru yang masih stay sampai hari ini ya Bapak Ibu. Sampai jam ini juga sudah pukul 8 ya waktu Indonesia Barat ya. Baik, mungkin kita akan masuk ke materi kita yang pertama ya. Kita akan mengundang seperti yang saya sampaikan tadi, bintang tamu kita yang mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak yang kenal ya. Beliau merupakan salah satu guru yang sangat menginspirasi, khususnya juga banyak memberikan ilmu-ilmunya, walaupun ya seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, walaupun kita berbeda pulau, tapi jika kita bisa berkomunikasi semuanya akan bisa disampaikan. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja saya serahkan kepada Bang Denny. Silakan Bang Denny, selamat bergabung Bang Denny. Oke, Bang Vile, terima kasih. Suara saya terdengar Bang Vile? Dengar Bang, aman. Terdengar. Khawatir suara gangguan agak di belakang ya, karena di tempat kampung saya lagi ada pasar di belakang. Ada pasar ya. Sebelumnya saya minta izin dulu sama senior-senior saya, ada Bu Roro di sini, ada Pak Muhammad Lipoto, kemudian ada Bang Ridwan, ada Bang Ilham, kemudian ada adik saya ini Bu Febi dan Bu Erna. Saya nggak pernah panggil Bu Erna, saya panggil Bu Marsa kalau Ibu ini. Bu Erna. Terima kasih Bang. Iya, nama beken itu ya Bang. Juga para SRB Kalsel hadir hari ini juga, ikut menyimak. Di room ini juga berhadir Bu Inggit dan kawan-kawan. Salam hormat saya kepada sahabat guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu semua, saya di sini minta maaf duluan ya kalau nanti kesannya agak menggurui gitu ya. Tapi intinya di sini saya kan di honor sama Bang Ridwan nih, jadi harus fokus isi materi. Pertama, sebelum saya masuk, kawan-kawanku semua, saya akan menjawab mungkin dari Bang Ridwan dulu tadi yang meminta sebelum kita materi blog ya. Sebentar saya mungkin saya coba Bang Ridwan ini lihat saya melakukan kombinasi itu tadi, jadi minta itu dimasukkan sedikit gitu ya. Baik kawan-kawan, saya memang belum melihat di medsos kawan-kawan semua tentang inovasi yang kawan lakukan, bagaimana fitur-fitur rumah belajar itu bisa diintegrasikan satu sama lain gitu ya. Yang hanya saya lihat itu kan masih inovasi bagus, sudah memanfaatkan fitur rumah belajar dengan model apa gitu. Sekarang bagaimana kalau kira-kira kelas maya dan sumber belajar ini terintegrasi gitu. Itu yang diinginkan oleh Bang Ridwan tadi, karena itu kesukaan Bang Ridwan tuh gitu ya. Nah, baik, saya izin share boleh ya? Silakan Bang. Baik kawan-kawan semua,
saya membuatkan satu skrip ya istilahnya di sini ya. Kelihatan ya Bang Pile ya? Ya, kelihatan. Sambil ngobrol aja Bang Pile ya. Saya takut kesepian sendirian di room ngomong sendiri. Siap. Nah, skrip ini untuk kelas maya ya. Kalau dimasukkan ke blog nggak bisa skrip ini. Kawan-kawan semua tinggal merubah di bagian sini. Oke ya. Nah, sampai di sini ya. Di luar tanda petik ini yang kita lakukan nanti untuk melakukan perubahannya ya kan. Di sini saja yang kita perlukan perubahan sampai di MP4. Sekarang ini saya copy ini skrip. Saya copy ya. Oh iya, saya lupa nyapa nih, ada Bang dari Pusdatin, ada Bang Andi, ada Bu Yana juga berhadir karena mau ngeliat inovasi ini kayaknya ya. Copy, saya copy. Terus seperti biasa Bu Roro ya, kalau kopinya ada pisang gorengnya ya Bu Roro. Mbak Roro. Bu Roro aku senang nih gayanya Surabayaan. Kerupuk. Kerupuk ya. Oke, kerupuk. Baik. Mantap. Saya sudah copy itu tadi ya. Saya kemudian akan masuk ke sebuah web yang namanya Rumah Belajar. Sebentar saya share screen. Oke, saya pilih di sini ya. Saya masuk ke kelas maya ya. Oke. Saya login saja. Nah, ini Bapak Ibu semua, skrip saya tadi akan saya mainkan di sini. Bagaimana saya mengkonversi ke sumber belajar ke kelas maya. Saya masuk dulu ke kelas maya. Pastikan kalau daftar ini diajari sama kawan-kawan SRB ya nanti ya. Kalau ngajarin ini, saya nggak ahli banget. Kawan-kawan SRB yang jago ini. Saya masuk ke menu modul ya. Kawan-kawan, kalau kita tambah modul ya kan, biasa tuh isi nama materi kan. Kalau YouTube kan biasa kita sudah temui, masukkan link YouTube, ya enggak? Sekarang bagaimana kalau fitur sumber belajar, video maupun multimedia kita pasang di situ juga gitu. Biar langsung apply itu anak-anak, nggak usah klik-klik, lompat-lompat lagi. Oke. Sekarang gini ya, saya pastikan di sini judul materi misal, testing saja ya. Sesuaikan dengan materinya, nggak ada sih judul materinya testing, cuma diadakan aja. Durasinya saya pasang 0 aja, nanti kawan-kawan lebih bagus. Di sini pastinya kata-kata yang indah, yang mempesona. Assalamualaikum anak-anakku, hari ini kita akan belajar ini. Simak modul berikut biasanya. Simak materi berikut di ujungnya. Ujung-ujungnya kan anak-anak harus nge-download tuh file, ya nggak? Ya. Oke. Kata-katanya asal aja dulu ya. Asal aja dulu. Oke, saya sekarang seperti itu. Anggaplah kawan-kawan sudah menuliskannya gitu. Saya klik toggle ini ya, toggle. Ini toggle ya. Nah, ini toggle kelihatan ya, Bang? Kelihatan, Bang, kelihatan. Toggle, oke ya. Sip. Klik sini. Kemudian saya enter ke bawah, saya paste skrip saya tadi. Di sini ya. Nah, skrip ini. Oke ya. Ingat yang dirubah tadi adalah di bagian dari HTTPS-nya sampai dengan MP4. Ini yang kita harus rubah. Oke ya. Sekarang saya masuk ke sumber belajar dulu. Saya mau mengambil kontennya Bu Roro. Lumayan kan saya nggak ngajar-ngajar. Oke. Jalan, bentar ya. Saya akan masuk ke sumber belajar. Bu Roro, videonya apa nama judulnya Bu Roro? Oke. Perkalian ya. Bu Roro ini suka perkalian biasanya. Oh, nggak ada perkalian sih. Nah, ini dia punya. Nah, ini. Bu Roro kan sudah buat tuh ya. Saya pengen memanfaatkan video Bu Roro ini tanpa harus saya download, tanpa harus anak-anak juga download. Tapi ada di kelas maya dia. Ini videonya ya. Ini masih cantik-cantiknya gitu. Nah, keren. Saya tidak perlu banyak cerita, saya klik kanan saja di sini, klik kanan, saya pilih copy video address.
Copy video address. Sudah tercopy tuh. Saya masuk kelas Maya lagi. Sekarang yang ini saya rubah, sudah saya kasih tanda ya. Saya ubah sampai dengan ke MP4. Saya paste. Nah, lepas ya. Dan saya simpan. Kita lihat ya. Apa? Nggak keluar deh video Bororo. Nah, ini video Bororo tadi. Jadi anak-anak tidak perlu lagi ngunduh, tidak perlu lagi ngedownload. Dan ini konten sumber belajar loh. LMS lain tidak punya yang seperti ini. Ini kalau dari laptop kecil ya Bang. Kalau yang mau besarin bisa. Tuh. Ya, tapi tetap kelihatan Bang. Ya tetap kelihatan ya kan. Ya udah lebih full Bang. Ya lebih full. Kalau mungkin dari HP gimana? Kita klik kanan, inspect dulu, kita lihat tampilan HP bagaimana. Dia akan lebih besar malahan kalau di HP, akses dari HP. Dan anak-anak tinggal klik play di sini saja. Oke. Sip ya. Itu untuk video. Kalau HTML5 mungkin pertanyaannya. Kalau yang seperti ini ya, sumber belajar, kita ambil ke, bisa nih, ke konten web. Nah, ini konten web ya. Kalau konten web Bang, yang ini kan multimedia kan, apa bisa dipasang di kelas Maya? Oke, kita coba, tak masalah. Saya copy lagi skrip saya tadi, saya copy. Saya akan ambil link ini. Ini punya saya sendiri ya, biar aman. Dan saya masuk ke kelas Maya lagi. Saya pilih kelas Maya lagi. Saya lepas di sini ya. Oke. Saya tambah modul. Ini saya hapus ya kawan-kawan ya. Kemudian saya lepas tagel. Saya ingin materinya adalah materi yang konten materinya itu HTML5. Judulnya tadi rahasia negara misal saja ya. Ini asal ngawur jadi nol. Ini kita lepas kan kawan, silakan tulis lepas dan sebagainya. Setelah tulis lepas, barulah klik tagelnya, teks. Oke, baru kita lepas tagel lagi. Saya paste lagi di sini. Ntar saya lepas di sini. Ingat yang dirubah sampai MP4-nya ini. Sekarang saya masuk ke sini lagi. Saya mau ambil skripnya ini. Saya klik kanan, inspect ya, inspect. Kemudian saya akan cari namanya event. Saya Ctrl F di event, karena dia pasti dibungkus dengan event. Dia kayak gini. Kan? Ini dia linknya. Setelah kita nemu kata iframe, dia dibungkus di sini. Saya copy. Saya copy. Copy saja. Copy saja. Copy sini. Pastikan kita masuk lagi ke kelas Maya. Oke, saya akan masuk lagi ke kelas Maya saya tadi dengan melepas tanggal tadi. Ini kelas Maya kita tadi. Saya pastikan bahwa skrip ini benar, sudah saya copy. Saya enter dulu ke bawah. Wah, terlalu panjang ya. Saya hanya ambil ininya saja Bapak Ibu. Nah, ini sampai dengan HTML, karena disitulah skrip itu akan bekerja. Saya dan saya buang dulu yang ini. Saya tes dulu di sebelah sini. Kalau ragu kan ini bekerja apa enggak. Saya enter. Nah, oke. Nah, artinya ini bekerja nih. Enggak. Ini skrip bekerja. Saya kurangi musiknya biar nggak terlalu keras. Bapak Ibu semua, pada HTML5 itu kita mengenal yang namanya responsif atau tidak. Responsif itu adalah bagaimana sebuah layar bisa menyesuaikan berapapun ukuran browsernya, apapun. Sebuah media bisa menyesuaikan layarnya dari waktu HP, laptop. Kita tes dulu apakah dia responsif. Kita bisa klik di sini ya, kawan-kawan ya. Kita minimize, dia tetap seukuran ya. Kita minimize lagi. Ini yang besar segini kan.
dia tetap seukuran. Itu menandakan bahwa ini adalah responsif. Oke, tak masalah, kita copy saja. Sekarang kita masukkan ke kelas maya. Kita masukkan lagi ke bagian sini. Ya, mati nih mouse-nya. Saya akan paste lagi di sini nih sampai MP4 ya. Saya buang paste. Itu dia. Ini adalah scriptnya tadi. Saya lepas tabelnya sudah, nggak usah pakai lepas, simpan saja. Nah lihat, dia juga akan bekerja di sini, sama cara kerjanya. Oke, dia bisa bermain ya berarti. Ini bisa diikuti dari HP ya kawan-kawan. Manusia diberikan akal budi oleh penciptanya untuk berpikir bagaimana mempertahankan culture in Jadi pada intinya kawan-kawan tidak perlu lagi tidak perlu lagi mengunduh, tidak perlu lagi siswa mengupload, tidak perlu lagi siswa mendownload, dan kita memanfaatkan antar konten itu loh, langsung play. Saya yakin LLS lain tak punya. Cobalah berinovasi seperti itu. Nanti saya kasih scriptnya. Ini pasti nilainya plus. Saya sarankan seperti itu. Dan ini baru di sini ya saya ceritakan ya. Gimana kira-kira? Oke ya? Iya. Gimana Bang? Luar biasa. Pakai skrip ya Bang ya. Nanti saya kasihkan skripnya. Tapi perhatikan dulu saya ngomong. Nanti nggak dapat skrip. Ya. Ini terima kasih itu Bang Ridwan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan juga semua SRB dan DRB di sini. Kita mengkombinasikan dua fitur ini. Alangkah menarik kalau judulnya adalah integrasi kelas maya dan sumber belajar dengan model pembelajaran sekian. Keren tuh. Bisa jadi best practice, Bang. Bisa jadi best practice tuh kawan-kawan. Tuh. Mungkin bisa dicoba ya nanti ya. Oke, semoga bermanfaat untuk integrasi itu, memudahkan kawan-kawan juga ngajar ya. Tidak perlu download upload lagi. Oke, sekarang Bapak Ibu kita ke materi yang sejatinya harusnya saya sampaikan adalah blog. Berapa menit waktu saya Bang Pile? Nanti kepanjangan ngomong saya was-was nanti dimarahi Bang Ridwan dipotong honor kalau kelebihan nanti. Boleh Bang, 20 menit lagi ya Bang ya. 20 menit lagi, oke. Ya cepat aja ya, kita tidak perlu praktek, kawan-kawan udah mahir praktek, kalau perlu ditanyakan praktek nanti. Iya. Saya akan spin. Ini blog ya. Sederhana saja. Blog. Setiap orang mendengar blog, setiap kali memulai blog, biasanya berpikiran bahwa bakal jadi duit nih. Blog itu pikiran kami dulu. Sekarang kita di level 4, kawan-kawan SRB yang hebat, punya tugas yang berbeda dibanding dengan masa saya dulu 2018, masanya Mbak Roro 2017, masanya Bu Marsa, Bu Febi, Bu Inggit, itu di 2019 juga berbeda. Blog ini adalah mungkin bagian dari kisah saya suka menulis di blog. Namun sebelumnya kita berkenalan dulu ya. Ini saya ada beberapa blog yang saya kelola. Guru SD, Guraru, Katulis, dan Kurikulum. Sementara yang muncul yang lebih dikenal ya. Nah, Guru SD sendiri dan kurikulum.co.id saat ini sedang mati suri. Saya lebih mengutamakan untuk komunitas guru.com punya saya yang lagi digemari oleh kawan-kawan, karena di situ tidak hanya kita yang menulis, tapi guru lain juga menulis di komunitas guru.com. Itu yang saya buat yang terakhir di awal tahun 2020. Baik kawan-kawan, kita maju. Ada beberapa tips sih membuat blog itu. Kalau yang di sini saya sarankan kawan-kawan lebih memilih tips yang
dianjurkan oleh para pematerinya, karena tips yang dibagikan oleh para pematerinya itu merupakan petunjuk syarat gitu ya. Itu tips yang kita bahas. Itu satu ya, harus diingatkan. Di tiap coaching itu disampaikan terus tuh cara pembuatan blog, tips-tipsnya, aturan konsistensi dan sebagainya. Namun yang di sini yang diminta oleh panitia tadi adalah bagaimana blog yang produktif dan menarik, gitu kata Bang Ridwan. Oke. Sekarang memilih CMS pada sebuah blog, ini 3 bahasan ini saja, dan cara menulis blog yang baik. Intermezzo dulu ya. Satu pertanyaan mungkin seringkali saya tanyakan di tiap kali misi materi ya, Bapak Ibu semua. Apa beda website dan blog? Ini saya selalu tanyakan. Kadang-kala kita tak bisa menyebut itu website dan itu blog begitu. Pastinya kalau hal-hal yang berbeda ini ngapain ditanyakan lagi apa bedanya? Yang sudah berbeda kan begitu. Tapi ada hal yang harus kawan-kawan ketahui nanti dikala ikut perlombaan menyebut suatu portal itu web atau blog, kita bisa membedakan begitu. Ini maksudnya saya tanyakan ini duluan. Sekarang kita lihat di website. Kadang-kala orang menilai website itu adalah blog yang URL yang berdomain com, net, atau top level domain lah istilahnya. Kadang-kala orang sebut seperti itu. Kalau ada ujungnya blogspot, ini blog, Pak. Ternyata setelah panjang cerita loh ya, bahwa misal nih ada yang bikin nama smp2muhammadiyah.blogspot.com. Ujungnya blogspot itu, tapi dia disebut website sekolah. Kenapa begitu? Jadi tidak berukuran dengan domain atau berukuran dengan hosting tertentu. Hanya ada beberapa bagian kita lihat website itu apa. Website secara konten dia memiliki genre yang serupa. Serupanya begini nih, Bang Pile misalnya. Bang Pile ini menulis, tapi tulisannya itu menceritakan tentang kegiatan sekolahnya, tentang kegiatan lembaganya, baik itu sosialisasi dan sebagainya. Dia ceritakan terus di sebuah URL atau IP address. Nah, ini jenisnya adalah website, kan begitu. Dan website ini tidak punya nih. Website ini tidak memikirkan dia harus number one di Google, di mesin pencari, tidak memikirkan itu kalau website itu. Dia lebih mengutamakan adalah apa yang dipromokan oleh produknya, lembaganya, begitu. Itu genrenya serupa begitu terus. Oke, kemudian tata bahasa kita lihat. Kalau website itu cenderung formal. Jadi tidak ada tuh kalau di website itu bahasanya halo guys, halo sahabat, nggak ada website seperti itu. Cenderung dia bahasa dengan menggunakan bahasa resmi di sekolahnya, lebih baku lah, formal lah istilahnya. Berbeda dengan blog, satu hari ibu atau kawan-kawan mencari sesuatu di mesin pencari, misalnya nih Bu Pebi misalnya nyari resep masakan konro, tulisnya di Google, maka yang keluar di pencarian Google itu pastilah blog. Kenapa? Karena kalau blog ini bisa bermacam-macam topik, banyak kejutan, tips dan trik bagi pembaca. Karena Bu Pebi ini menginginkan resep masakan, maka yang di nomor satukan oleh si mesin pencari adalah blog-blog yang membahas tips-tips ini. Jadi topiknya banyak sekali kalau blog. Kalau Bu Doro kemarin membahas tentang tulisannya, kegiatannya sehari-hari di sekolah, aktivitasnya, sosialisasi dan sebagainya, maka Bu Doro ini membuat blog. Blognya topiknya adalah tentang kegiatan sehari-hari, begitu. Itu blog. Ya mungkin kalau Bu Doro nulis ke SMP 1 Muhammadiyah ya, Surabaya ya, aku pernah ke sana tuh kemarin. Nah, beliau menuliskan saya di situ tentang kunjungan saya ke sekolah beliau.
pastinya beliau menulis di sebuah web. Nah, itu berbeda. Dia tidak berbicara tips di situ, tapi ada kunjungan ke sekolah yang dia banggakan di satu lembaga. Kemudian nada bahasa berbeda-beda pastinya blog. Menangani pembacanya. Misal, mungkin ya sis apa gitu, bahasa-bahasa gaul sering ya. Tidak terbatas cara mereka menangani, ada juragan, gan dan sebagainya, komen-komennya, ada mastah dan sebagainya, komen-komennya. Ini cara mereka menangani pembaca. Ya, kita next. Kita akan berbicara pada tips membuat blog. Cepat saja ya Bang Pile ya. Saya menyimpulkan ada 6 tahapan ini, banyak dibahas oleh para blogger. Cari saja di Google itu tips membuat blog ala Denny Ranopri, banyak tuh yang membahas itu, ada beberapa blog membahas. Saya tuliskan 6 ini. Blog ini akan mati suri loh Bapak Ibu semua kalau kita membuat blog itu tanpa tujuan. Saya sudah bikin blog, kata Bu Roro kemarin di DRB terbaik. Blog saya itu adalah tujuannya untuk menceritakan kegiatan-kegiatan saya, aktivitas saya. Artinya Bu Roro sudah punya tujuan untuk membuat blog itu. Jangan sampai bikin blog nggak punya tujuan tuh, hanya buat rame-ramean biar keren-kerenan. Blog yang tanpa tujuan ini akan cenderung lambat laun mati suri dia, karena dia tidak jelas mau arahnya kemana. Gitu. Kemudian tentukan topik. Topiknya apa nih? Kalau saya lebih cenderung ke topik unduhan, berbagi perangkat, berbagi aplikasi pendidikan, sharing informasi dan berbagi pendidikan. Ini nice yang saya pakai karena di situ ada aroma. Saya tidak begitu nyaman, tidak begitu pas kalau saya menceritakan tentang kehidupan pribadi saya. Kenapa? Karena pada saat itu saya tidak sepopuler sekarang gitu, orang tahu kan. Saya ada anak di pedalaman, kalau saya ceritakan kehidupan pribadi saya, orang nggak tahu, saya bukan artis kan begitu. Tapi ada yang saya pikirkan adalah saya memikirkan kalau saya membagikan aplikasi, membagikan perangkat, orang-orang di luar sana lebih memerlukan. Meskipun saya hanya gambar di situ. Nah, dari situlah saya menentukan nice-nya, topiknya apa. Kalau kayak DRB yang ternama kan, SRB menuliskannya, mungkin guru-guru masih mau masuk dengan melihat ceritanya. Tapi kalau bagi saya yang belum jadi DRB saat itu, masih anak kampung ya, siapa yang tahu sama Denny kan begitu. Dari Kalimantan nggak tahu. Maka dari itu saya lebih memilih untuk kebermanfaatan yang sifatnya adalah orang-orang yakin ada yang membutuhkan konten-konten saya itu. Ini saya sudah berpikiran tentang nice topik. Topik yang saya 2 macam ini vital sekali Bapak Ibu. Terlalu banyak saya lihat setiap kali pelatihan blog ini berada di area 4 dan 6. Jadi dia membuat blog saja, memperindah tampilan, ngisi mungkin sehari, oke, sip, rasa pasti pelatihan, keren, tulisan panjang lebar sekali. Besok nulis lagi panas-panas tuh. Tapi sebulan kemudian nggak pernah ditulis lagi. Waktu berjalan kesibukan tinggi, saya pernah punya blog Bang. Tapi blog saya nggak pernah ditulis lagi Bang. Banyak yang seperti ini. Karena kenapa? Karena tujuan dan menentukan nice ini tidak terjaga fokus. Langsung lompat ke 4 dan 6. Ini yang kita perhatikan. Terus di sini belum habis ya Bapak Ibu ya. Kita harus memilih platform. Platform ini semacam CMS ya Bang Pile ya. Content Management System. Ada berbagai pilihan yang bisa digunakan. Sekarang sudah ada nih Google Site, ada Sway orang jamu Microsoft Office 365, ada juga Weebly, ada juga Joomla dan sebagainya. Namun di Google, di mesin pencari saya lihat paling banyak pembahasan, paling banyak panduan itu hanya ada 2 macam di sini. Kalau enggak Blogspot
WordPress. Itu saja terus yang jadi pembahasan di mesin pencari. Kalau kita cari panduan itu banyak sekali. Kemudian barulah kita membuat blog. Kemudian kenalkan blognya ke mesin pencari. Ini biar diserap cepat oleh robot-robot mesin pencari. Kemudian perindahlah tampilan. Nah, memperindah tampilan ini juga kadang jadi bumerang juga ya. Karena saking indahnya hingga membuat blog kita itu berat ditampilkan. Jadi kalau mau membuat blog nanti untuk membatik itu usahakan jangan terlalu banyak pernak-pernik, jangan terlalu banyak dandan begitu. Saya sarankan seperti itu kawan-kawannya, kurangi embed video di kiri kanan karena akan membuat daya tarik blog itu masuknya orang ke blog itu akan males ya, berat masuknya. Kurangi saja embed yang di kiri kanan, tapi kalau di posting silakan embed. Karena blog utama itu harus speednya cepat. Tidak masalah, yang penting di postingan ada embed video kita. Gitu. Tapi di kiri kanan, sidebar, widget kiri kanan itu usahakan jangan ada embedan video, takutnya berat. Blog bapak kawan-kawan semua. Dan kalau dia berat, ini bisa menandakan orang bisa malas masuk kalau mau mempercantik blog itu. Oke, ini adalah 6 tahapan yang harus diperhatikan dalam membuat blog. Next ya. Nah, 2 macam ini yang saya sebut tadi selalu jadi pembahasan bagi pengguna WordPress mungkin yang sudah mahir, sudah banyak dana. WordPress memang ada yang menyediakan WordPress.com gratis memang ya. WordPress.org apalagi. Nah, saran saya tidak memihak antar dua ini, tapi kalau di pertimbangan saya Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu ini dana lebih, menginginkan blog dengan banyak fitur, maka WordPress.org bisa jadi pilihan nih yang terbaik. Hanya saja untuk pemula memang agak ribet sih. Agak ribet juga untuk yang tidak punya dana besar juga akan jadi pertanyaan. Kenapa? Karena kita harus sewa hosting, beli domain, biasanya bermodal lah sekitar 600-700 itu untuk basic biasanya. Untuk WordPress, untuk sewa hostingnya. Tentunya ini membutuhkan dana. Tapi kalau mau keren, ya monggo silakan. Saya tidak melarang begitu. Kemudian jika tidak ingin pusing dengan script, database biaya, menginginkan blog yang simpel dan mudah digunakan, maka blogger.com ini bisa jadi pilihan terbaik. Blogger bagus untuk mulai belajar blog. WordPress sangat cocok untuk kawan-kawan yang sudah expert ya. Jadi 2 macam ini selalu jadi perdebatan. Karena blogger ini kita bisa hostnya ke Google langsung. Kalau di sini kita harus sewa hosting di WordPress. Ini kawan-kawan semua, berapa menit lagi Bang Pile? Ya Bang, sekitar 7 menit lagi ya Bang. Kita percepat ya. Iya silakan. Ini kasihan yang nunggu kawan-kawan. Saya juga penasaran nih mau lihat SRB beraksi. Oke. Nah ini saya kasih juga tips cara menulis yang baik di blog. Ada 10 cara, saya gariskan cepat. Ini 1, buatlah sebuah umpan ketika mulai menulis. Kasihlah umpan artikel. Contohnya bisa berikan inspirasi dan kata bijak. Sajikan statistik kalau perlu. Ini penting sekali. Membaca yang cerdas tuh ini ngomong-ngomong begini ini itu kok nggak ada datanya kan begitu. Tawarkan pertanyaan dengan artikel. Tawarkan pertanyaan di dalam artikel itu. Jangan terlalu kaku juga, karena menulis blog ini pastilah ada perbedaan kayak karya ilmiah, kayak penelitian dan sebagainya, tesis dan sebagainya. Di sini kita bisa bebas mau bertanya di sebuah postingan kita itu mau. Nah, kira-kira dari paparan ini, misalnya, manakah yang menurut sahabat lebih baik? Kasih tanda tanya. Dan komentarnya di blog komentar berkualitas biasanya. Tidak berkomentar seperti keren, mantap, dan sebagainya begitu. Ini kan tidak, kadang-kala orang berkomentar yang keren, mantap, dan sebagainya itu nggak membaca isinya dia. Asal yang punya blog senang aja, keren, mantap, gitu. Nah, kalau diberikan pertanyaan-pertanyaan di sebuah artikel, mereka akan menjawab pertanyaan dari pembahasan postingan Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua. Dan artinya tulisan kita itu loh dibaca, kan begitu. Next.
Tulislah artikel disertai dengan tujuan yang jelas di setiap kalimat. Kadang-kala kita perlu mengembang dulu di bagian atas. Mengembang umum dulu kita bahas, kita wujudkan. Tujuan untuk mengembang itu jangan sampai awalan kita yang besar menceritakan secara umum ini tidak nyambung dengan inti kita menulis itu apa, tujuan inti cerita kita itu. Kemudian pastikan diri sudah mengemukakan tujuan yang jelas. Contohnya seperti ya, gunakan kiasan, pastikan jangan terlalu berat. Kiasan, bukan kata-kata kiasan gitu ya. Bagai tumbuh merindukan bulan. Itulah membuat media-media massa itu menarik sekali kalau nulis. Jangan terlalu berat yang kira-kira orang bisa mengartikan gitu. Nah, kita lanjut. Ada 10 ya. Ini banyak sekali masih. Berikan diri Anda sedikit otoritas. Ya, sajikan contoh pengalaman yang spesifik. Tambahkan beberapa statistik. Berikan pengalaman yang mungkin kawan-kawan pernah mengalami seperti ini, seperti itu. Gaya bahasanya lebih slow. Dan mengajak si pembaca ini untuk berpikir dan mau menceritakan pengalamannya. Pastikan Anda jangan malu menceritakan diri Anda kalau mau jenis blog-blog yang tentang kehidupan sehari-hari, ini penting sekali. Kemudian gunakan analogi, perbandingan, perumpamaan untuk membantu pengunjung lebih mudah memahami yang subjek yang sulit. Nah, ini penting juga kalau kita pandai menyusun kalimat, kita susun analoginya, perumpamaan yang mungkin pengunjung akan lebih paham dengan kata bahasa yang kita katakan. Terus 6 metafora. Dalam artikel bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk memperjelas maksud artikel. Ini kayak bahasa Indonesia ya, ada metaforanya. Ini menarik loh artikel dikasih gitu. 10 cara, ada 7. Sebagai penulis artikel, pastikan selalu untuk percaya diri. Jangan ragu. Jangan pernah berpikiran tulisan kita jelek gitu. Saya malu nulis. Mbak Roter ceritakan saya malu nulis ini itu. Berikan percaya diri. Kalau mau jadi blogger ya Anda harus rajin menulis. Pastinya seperti itu. Dengarkan saran, ide, umpan balik dari pengunjung. Kalau mungkin ada yang kritik, tersenyumlah. Timbang-timbang kritiknya itu kalau bagus kita lakukan. Tetaplah memberikan kesan yang membangun secara konsisten. Jangan lupa kalau ada orang tanya, dijawab. Jangan tidak dibalas komen orang. Oke. Kemudian amati dan ukur kebiasaan pengunjung. Nah, yang ini 8 ini penting ya, mengukur popularitas kita. Apa kesukaannya di postingan ini tiba-tiba sampai 5.000, 50.000 view di postingan kita yang ini. Artinya nih orang suka nih ternyata kalau saya bagi-bagi tentang perangkat. Kenapa? Karena sampai 50.000 view. Orang senangnya bagi-bagi aplikasi ini. Kan begitu. Kalau di dunia periklanan ya Bang Pile untuk mencari pendapatan. Kalau selama ini kan kayak YouTube dan sebagainya, ini tidak bisa kita mengharap ada satu trik gitu. Tapi kalau blog bisa seperti ini. Orang suka perangkat-perangkat gitu. Kalau kita menulis yang biasa saja hanya view gitu ya, maka misal kita nulis panjang lebar tidak ada yang di-download dan sebagainya, biasa saja. Orang hanya cukup membaca begitu. Ini satu kerugian kalau orang mencari seorang blogger mencari duit begitu. Pastinya ada satu link yang diminta ngedownload di bawah. Kenapa begitu? Karena aktivitas pendapatan itu loh di antara view dan klik maka tinggi yang klik. Kalau terklik iklannya dia lebih gede pendapatannya. Makanya tidak heran kawan-kawan bertemu blog yang ujung-ujungnya download. Dan download pun tidak semudah itu. Klik di sini, lompat lagi ke blognya yang lain. Ini sudah trik mereka kalau untuk cari duit. Kenapa banyak klik pada ini? Pastinya kalau ada aktivitas klik, maka upaya untuk terklik iklan itu akan ada gitu, besar dibanding hanya membaca saja. Oke. Pastikan Anda memiliki kemampuan menulis dan menjadikan artikel yang unik. Unik itu artinya kadang-kala unik ini ya up to date, cepat,
kadang-kala menganyam konten orang, kita anyam lagi dengan kata-kata kita yang menarik, seolah-olah berbeda tapi isinya sama. Ini juga penting loh kawan-kawan. Kalau jangan sama-samakan judul dengan yang lain karena akan tuburkan di mesin pencari. Ini yang berbahaya. Kita kasih artikel yang unik dan judul yang menarik. Dan yang terakhir, ini adalah pastikan Anda memberikan pilihan dan kesempatan untuk membantu pengunjung. Berikan pilihan, kesempatan untuk mengunjung. Ibu mencari konten yang mana, nanti saya carikan. Nah, Ibu silakan unduh di sini. Kalau dilihat gambar itu dia senior banget orangnya, kadang saya langsung kasih aja filenya begitu. Tapi kalau yang dia datang dari Google, ini saya tidak bisa mengukur karena pengunjung lebih besar datang dari mesin pencari. Kadang dia berkomen, memberikan pilihan mana bagusnya kalau saya taruh di drive sini atau di drive sini, Bapak Ibu lebih mudah unduh yang mana. Saya suka ditaruh di Google Drive, Pak, saya mudah mengunduhnya. Nah, begitulah kawan-kawan di cerita saya tentang blog ini, membuat blog yang baik seperti apa. Dan saya sudah menerapkannya dari berbagai pengalaman yang saya lakukan selama ini dari tahun 2011 sampai 2018. Ya alhamdulillah sangat berhasil gitu ya. Kalau mungkin bisa media menceritakan tentang saya melakukan dunia perblogingan seperti ini tips-tips saya. Dan hari ini juga berhadir kawan-kawan blogger, ada Bang Rinto tadi yang dari awal sekarang sudah sukses blogernya. Terima kasih Bang. Itu Bang Pile, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bang Denny ya. Sebelumnya memang kemarin juga sudah pernah ya Bang di acara Monas ya tentang blog juga ya. Sebenarnya sudah sangat lengkap sih Bang. Mungkin buat teman-teman yang baru memang harus mencoba dulu ya Bang ya supaya tahu apa sih yang menjadi istilahnya menjadi gambaran apa sih sebenarnya blog itu, apa yang bisa kita sampaikan. Karena jujur Bang, mungkin banyak teman-teman yang suka menulis ya, cuman belum tertuangkan aja sampai sekarang. Tadi saya juga menangkap yang diberikan Bang Denny, itu ada 6 tahapan ya Bang ya untuk blog ya, dan juga 10 cara menulis blog yang baik. Mudah-mudahan ini Bang memang kami juga bisa lakukan secara bertahap Bang. Baik Bang Denny, mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh dijawab ya Bang ya, walaupun misalnya hari ini pengen banyak bertanya, tapi misalnya tidak bisa dijawab semua, boleh ya Bang untuk menanyakan secara personal nantinya ya, Bang. Baik. Baik Bapak Ibu, nanti untuk setiap pertanyaan akan kita buka di sisi setelah materi semuanya ya. Baik, supaya waktunya tidak berlama-lama, kita boleh lanjutkan ke sahabat rumah belajar yang pertama ya. Kita lanjutkan ke Ibu Lisnawati Nasaru ya dari Gorontalo. Silakan Ibu untuk menyampaikan materi, upload dan download konten dari sumber belajar. Silakan. Baik, terima kasih Bang Vila. Dari tadi saya lihat-lihat ini dari Bu Salma, Bu Yuli, sama Pak Vila ini saya jadi minder nih. Semua pada bagus-bagus presentasinya. Saya jadi nggak tahu mau bilang apa ini. Saya share screen dulu ya, mohon izin. Bu bilang terima kasih juga boleh. Silakan. Kok ya nggak bisa? Host disable. Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Lisna, saya sekaligus share materi yang tadi ya. Nah, silakan Bapak Ibu, teoritisnya sudah ada sebenarnya, tinggal nanti dicoba. Jaringan di saya kayaknya agak bermasalah nih Bang Vila. Saya coba share PPT saya ke yang lainnya ya, biar bantu share. Ya, silakan Ibu. Mungkin dijadikan co-host Bu Lisna Pak Vila. Oh iya. Iya kayaknya. Tadi belum ya? Apa kalian belum. tadi ya? Dia sempat terlempar Pak. Oh, ya. Oke, sudah dikembalikan co-hostnya Ibu, silakan. Terima kasih. Kalau sudah di-share, boleh ya Bu, biar nanti kita tampilin.
Saya share ke grup saja ya. Ini masih nggak boleh di sini. Oke, saya coba share screen ya Bu, sudah sampai. Ini ya Bu ya? Iya, benar. Ya. Sebentar. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Lisnawati Nasarus, SRB dari Gorontalo. Saya akan memaparkan materi yang cukup sederhana, yaitu bagaimana cara mengunggah dan mendownload konten dari sumber belajar. Bisa di next Pak Bang Phil. Oke, silakan. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa fitur sumber belajar ini adalah salah satu fitur utama yang ada dalam portal Rumah Belajar. Nah, saya hanya mengambil fitur sumber belajar, di mana fitur sumber belajar ini menyediakan bahan ajar multimedia yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran saat ini. Berupa video dan audio berupa konten web juga yang bisa diakses guru dan siswa secara online dan offline. Jadi dipercepat saja ya Pak Pile. Oke. Kemudian untuk pembahasan fitur sumber belajar ini, saya bagaimana cara mengupload video konten dan mendownload konten. Tentunya kita harus tahu dulu syarat-syarat yang harus diketahui saat mengupload konten. Nah, sebelumnya kita harus next Pak Phil. Ya, ini syarat-syarat yang harus kita tahu, yang harus kita penuhi ketika kita akan mengunggah sebuah konten di rumah belajar atau sumber belajar. Ada beberapa ini yang sudah saya kutip dari panduan yang sudah saya download. Nah, yang pertama adalah konten tidak boleh mengandung sara, kemudian pengunggah bertanggung jawab terhadap isi dan muatan konten. Kemudian memenuhi ketentuan umum dan teknis. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek substansinya atau materinya. Di situ dibagi lagi ada beberapa. Itu materi harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian waktu materi bebas dari kesalahan konsep, materinya yang termutakhir. Kemudian kontekstual dan bisa dibaca lagi. Kemudian di bawahnya lagi ada aspek desain dan pembelajaran dan pedagogik. Nah, di sini ada format sajian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada aspek sajian juga. Di situ ada orisinil, jelas, menarik, interaktif, dan seluruh konten wajib mendukung atau bisa digunakan pada HTML5. Kemudian ada aspek teknis, yaitu kompatibel, artinya bisa dijalankan di semua device, dan reusabilitas dan ukuran efisien serta skalabilitas. Nah, yang berikutnya adalah konten harus dibuat dalam bentuk yang dapat dimuat pada halaman web atau aplikasi multimedia lain. Nah, yang berikutnya adalah konten harus cocok dengan browser-browser yang ada, misalnya Mozilla Firefox, ada apa ini ya? Nggak kelihatan. Chrome, kemudian oh Tuhan. Konten harus dilengkapi dengan metadata sesuai dengan standar yang ada untuk memudahkan proses pencarian secara elektronik. Kemudian konten juga harus dapat dioperasikan atau dibuka secara mudah ketika user sedang menggunakan konten tersebut. Bisa di next Pak Vila. Bagaimana cara untuk bisa mengupload atau mengunggah video di sumber belajar? Tentunya kita harus login dulu ke portal Rumah Belajar seperti biasa. Ketikan belajar.kemdikbud.go.id di address barnya. Kemudian akan terbuka laman portal Rumah Belajar seperti ini. Kemudian kita akan scroll ke bawah. Silakan di next. Ya, ketika kita scroll ke bawah, kemudian kita cari yang namanya fitur sumber belajar. Karena fitur sumber belajar ini merupakan fitur utama, maka dia berada di
tampilan depan, kemudian klik coba sekarang. Ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil mengklik coba sekarang, Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan dashboard seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal login saja dengan mengklik tanda login yang ada di sudut kanan atas, dengan asumsi bahwa Bapak Ibu sudah punya akun. Nah, kalaupun Bapak Ibu belum punya akun, Bapak Ibu bisa mendaftar atau membuat akun di fitur sumber belajar. Ini next lagi, Pak. Nah, untuk bisa membuat akun ada dengan 3 cara. Bapak Ibu bisa membuatnya lewat melalui akun Google, kemudian bisa dengan akun Facebook juga, atau bisa membuat akun di portal Rumah Belajar. Kalau sudah, silakan klik login atau masuk. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil masuk, maka otomatis di samping kanan atas akan muncul nama Bapak Ibu. Nah, sekarang tugas lanjutan Bapak Ibu adalah untuk mengunggah konten ke sumber belajar. Nah, next lagi Pak Vila. Ya, kalau ingin mengunggah konten, Bapak Ibu tinggal klik yang sebelah kirinya lagi. Di situ ada 3 garis yang bersusun ya, diklik, kemudian pilih tambah konten. Itu diklik seperti yang sudah saya tunjukkan pada gambar ini. Ya, ketika Bapak Ibu mengklik tambah konten, maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, sebelum Bapak Ibu mengisi form yang ada di bawah sini, Bapak Ibu terlebih dahulu harus mengunggah panduan untuk mengunduh panduan untuk mengunggah konten yang seperti sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, itu syarat-syarat konten yang harus yang bisa di-share ke atau di-upload ke sumber belajar adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kemudian Bapak Ibu bersiap untuk mengisi form yang ada di bawah sini, mengisi nama konten, kemudian apakah konten ini berhubungan dengan kurikulum atau non-kurikulum, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini sudah saya contohkan bagaimana mengisi form yang ada, nama kontennya apa, kemudian saya memilih kurikulum, kemudian teks di sini adalah indikatornya ya, ketika kita mengisi indikator di bawah, di atas ini otomatis akan terisi, kemudian memilih jenjang, dan seterusnya sampai pada mengupload jenis konten. Nah, di sini ada 3 pilihan nanti, ada jenis audio, kemudian PDF, dan video. Tergantung kita mau pilih mengupload yang apa. Karena di sini saya mengupload konten video, maka saya memilih video. Kemudian sebelum kita mengklik unggah, kita harus mencentang terlebih dahulu, saya menerima dan menyetujui syarat dan ketentuan dari Rumah Belajar. Setelah itu, baru unggah video akan aktif. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih file atau video yang akan diunggah ke sumber belajar sambil menunggu progresnya selesai. Bapak Ibu bisa melihat di konten saya apakah konten yang sudah Bapak Ibu upload tadi disetujui atau ditolak atau direvisi atau menunggu, itu ada syaratnya. Ketika Bapak Ibu mengupload video itu bukan otomatis langsung di-approve ya, tapi harus menunggu antrian apakah video Bapak Ibu masih menunggu diverifikasi apakah video Bapak Ibu ini layak untuk ditayangkan di sumber belajar atau tidak. Nah, ini saya sudah memberikan contoh bahwa saya sudah mengupload video saya, tapi masih dalam proses menunggu di-approve oleh Pusdatin. Ini video saya. Ya. Untuk upload video sudah selesai. Sekarang kita pindah ke download konten. Ya, sama seperti tadi caranya, tinggal ini kalau tadi kita upload video atau unggah video, sekarang kita download, kita pilih materi yang akan kita download. Ada 3 cara ya, seperti tadi kita melalui konten audio atau video atau konten web, atau kita mau cari langsung dengan tingkat pendidikan. Untuk memudahkan kita langsung ke tingkat pendidikan. Nah, kemudian pada langkah 2 ini, ketika saya memilih tingkat pendidikan, kita akan diminta untuk mengisi grade atau tingkat kelas, kemudian
mengisi mata pelajaran. Karena di sini saya pelajarannya informatika, kemudian informatika itu belum ada, saya memilih TIK. Dan untuk TIK sendiri kontennya masih sedikit, baru ada 2 ini saya lihat untuk tingkat 10. Mungkin saya bisa jadi apa ya, kontribusi untuk memberikan video saya di sini, tapi video saya belum di-approve. Oke, next Pak Vila. Nah, untuk video sendiri ketika kita sudah menemukan video yang kita butuhkan sesuai dengan materi yang kita perlukan, silakan di-play. Karena kita ingin mendownload, silakan klik tombol download. Dan ini bisa kita integrasikan dengan aplikasi lain kalau misalkan kita ingin memodifikasi video yang sudah kita download tadi. Kalau saya biasanya download video di sini, kemudian saya modifikasi lagi, saya kreasikan dengan aplikasi yang lain seperti Edpuzzle. Seperti itu. Ya, jadi untuk download video sendiri, kemudian unggah video itu sudah selesai, unggah konten ke sumber belajar sudah selesai. Jadi untuk materi saya malam ini cukup sampai di sini dulu, Pak Vila. Saya kembalikan ke Pak Vila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lisna. Saya lihat tahapannya sangat jelas ya Bu. Sama mungkin melihat itu. Jaga anak ya. Sudah bisa paham ya Bu. Tahapannya yang sangat sistematis, berurut, dan tidak ada satu langkah pun yang kelewat kalau saya perhatikan tadi. Terima kasih Bu Lisna. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya kita masuk ke materi yang terakhir pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sampai saat ini masih bertahan, walaupun waktunya sudah sangat larut ya, luar biasa. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Untuk materi yang terakhir akan dibawakan oleh Ibu Eva Haryati dari NCT dengan materi pengembangan keprofesian berkelanjutan. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bang Vile. Alhamdulillah. Sayalah narasumber terakhir dan saya sangat mengapresiasi semuanya, terutama para duta. Baik Bapak Ibu, mungkin rangkaian acara kita tentang pemaparan materi sudah selesai. Barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung untuk hari ini, boleh silakan. Dan kami juga mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya memang melebihi dari yang kita sampaikan, tapi kami sangat bangga karena Bapak Ibu masih bertahan sampai saat ini. Nah, tadi terkait mungkin di awal juga memang tadi agak telat sedikit ya, karena tadi masih ada yang sholat dan masih perbedaan waktu, jadi tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di raise hand atau mungkin yang sudah ada di chat. Silakan Pak Sugianto ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, silakan. Pertanyaannya saya tentang ini Pak, peta budaya. Ya. Kebetulan tadi kan waktu jelaskan materi tentang peta budaya. Perkenalkan dulu, saya Sugianto dari Sampit, Kalimantan Tengah. Begitu buka fitur pendukung peta budaya, saya langsung tertuju ke Kalimantan Tengah. Begitu saya klik, ternyata kosong isinya. Pertanyaannya adalah, siapa yang boleh berkontribusi untuk mengisi konten tersebut dan bagaimana cara untuk mengisi konten pada peta budaya. Begitu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Sugianto, pertanyaannya luar biasa sekali ya Pak ya. Karena mungkin penasaran apa sih yang unik di daerah kita begitu ya. Mungkin Bu Salma bisa langsung Bu. Oke, silakan. Bukan, saya sedih kenapa Kalimantan Tengah belum ada isinya kan begitu. Nanti Pak Sugianto nih di sini. Iya. Pak Sugianto boleh berkontribusi loh Pak. Boleh. Kemarin sudah saya tanyakan ke Pak Tony. Kalau Bapak ingin berkontribusi ke Mobile Edukasi silakan, boleh. Nanti silakan kirim ke Instagramnya di BBMPK Kemdikbud ya. Bapak ke sana, Bapak kirim materi. Kemudian nanti akan ada ahli materi serta ahli media yang menilai media Bapak. Apabila ada revisi juga akan diberikan revisi dan nantinya jika diterima Pak Tony berkata akan memberikan sebuah souvenir begitu. Boleh. Begitu. Jadi Bapak boleh ngisi di Mobile Edukasi, boleh. Siap. Baik. Begitu ya Bapak Sugianto ya, Pak. Siap. Jadi siapa saja benar bisa berkontribusi. Yang penting ada nanti tim verifikasinya Pak. Apakah konten ini bisa kita bagikan atau tidak, itu akan walaupun nanti ada kesalahan pasti direvisi dan untuk diajukan kembali. Terima kasih Pak Sugianto.
Semoga Terima bisa. kasih. Ya, Bapak juga bisa isi di sumber belajar, Mas Tari Budaya Kalimantan Tengah. Nah, ini bisa nih Pak ke sumber belajar juga. Siap. Oke. Iya. Baik, masih ada Bapak Ibu bertanya secara langsung, silakan, boleh. Semakin malam ini semakin semangat ya, karena malam minggunya bersama Rumah Belajar. Kalau untuk keluarganya boleh besok dulu ya, karena Rumah Belajar juga keluarga kita bersama. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan secara langsung, mumpung materinya masih di sini semua ya. Semangat masih berbagi untuk Bapak Ibu guru semua di sini. Oke, masih ada. Mungkin saya coba cek ya Bapak Ibu di kolom komentar ya. Sekaligus Bapak Ibu jika ingin langsung bertanya silakan. Oke, sepertinya tidak ada ya Bu ya. Di sini hanya meminta banyak panduan dan teori juga ya. Barangkali Bapak Ibu masih ada? Saya boleh tanya enggak Bang File? Oh, boleh dong. Kalau tidak ada Bapak Ibu guru ya, SRB juga tentu boleh dong. Kan di sini ada saya mau tanya sama Bes Denny soal blog. Soalnya blog saya masih sangat sederhana. Ya, silakan. Bes Denny masih nggak? Masih. Bang Denny masih stay dari tadi. Ya, silakan. Bes Denny. Halo Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada satu room dengan Bes Denny malam ini. Bes Denny mau tanya soal blog. Saya kan blognya ya terbilang masih sangat sederhana nih Bang, masih mengikuti alur yang ada di Blogspot. Nah, saya sudah cari-cari dan mencoba, tapi kok agak masih sulit ya pengaturan yang bagian tab atas itu. Kayak keren sekali tuh teman-teman punya, ada home-nya dan lain-lain. Kemarin kan sempat mau ikut acaranya Bang Denny, tapi pas lagi kegiatannya sama dengan jadwalnya Bang Denny, jadinya tidak sempat mengikuti itu. Yang bagian tampilan awal itu Bang. Terus bagaimana menampilkan jumlah pengunjung di blog kita itu. Boleh dah Bang dipraktekin sedikit. Oke, ini pertanyaannya ke blog langsung aja ya Bang File? Langsung aja Bang, silakan. Saya boleh dulu lihat URL-nya blog Bu Eva. Penasaran, saya ini penulis hebat ini. Boleh dikirim Bu Eva? Sederhana sangat tuh. Tunggu saya lihat. Nggak apa-apa, kita lihat dulu ya. Sabar ya Bang. Nanti langsung sama Bang Denny tuh. Iya nih Bang File, mumpung kan. Langsung dinilai nih. Sangat sederhana Bang Denny, kayak gini aja. Makanya saya penasaran buat yang bagian tampilan di bagian atas sini untuk divariasi kayak begini sih. Tampilan saya sangat sederhana Bang Denny. Itu pun juga masih baru ngebloknya. Ini yang dimaksud. Bentar ya, saya coba ambil punyanya. Ini Bang Ilham ya. Saya cari Bang Ilham dulu sebentar ya. Biar kita tunjukkan blognya Bang Ilham. Bang Ilham ini memakai template buatanku tuh kemarin. Itu template yang aku pakai itu kemarin. Ya, itu Bang, kalau ada template-templatenya lebih menarik lagi. Saya ini kalau cara menulis saya tak ragukan itu ya. Sebenarnya kawan-kawan, ini perhatikan ya, di sini ada tanda obeng, tanda apa? Ini ya. Tanda obeng. Stop screen ya, Desden. Nggak apa-apa, kita tunjukin dulu. Nih ada tanda obeng, tanda apa nih? Tandanya nih bawah ini kan. Itu nggak bagus bagi mesin pencari. Kayak gini, kalau ada tanda obeng. Ini mengganggu robot spidernya bekerja. Tapi nanti kita coba aja ya Bu Eva ya, biar yang keren. Iya, sangat butuh. Untuk dipercantik. Salah satu penilaian kan juga penampilan blog kan, Desden.
betul, betul, betul. Itu penting sekali, apalagi kan ibu-ibu yang punya bisa cantik-cantik. Iya, benar. Oke, Jadi saya kita stop share dulu ya, Bang. ya boleh boleh. Saya izin dulu ya, saya tunjukkan punya Bang Ilham ini kemarin. Ya, kita punya Bang Ilham ini ya. Wah, ini kan seperti keren. yang saya tunjukkan di Jakarta kemarin loh, Bang File ya. Iya, Bang. Ya. Ya. Nah, ini kan lengkap isinya kan, Des. Ya, lengkap sekali ini. Nah, URL-nya juga jalan ya, nih lihatin. Kalau kita lihat ke depan, dia punya breaking news, dia punya header yang mapan ya, breaking news lihatin. Tapi sayangnya nampak belum bisa membuat mega menu nih, masih menu standar, sub menu sebagainya dan sebagainya gitu ya. Karena waktu kita nggak banyak ya Bu Eva ya, saya akan kasihkan template-nya aja. Di dalam template itu ada panduannya Bu Eva. Siap, Des. Nanti Bu Eva dan kawan-kawan kalau membuat yang seperti ini magazin gitu ya, ini majalah. Bagus untuk kalau bidang pendidikan, bagus manfaatkan ini. Tapi kalau untuk cari duit, ini agak kurang dapat klik ya, karena dia lebar gitu Bang ya. Blok-blok yang lebar begini Bang ya, kalau urusan cari duit ada iklannya, ini miskin pendapatan. Tapi kalau untuk kreasi tak masalah. Kalau blok-blok yang kawan-kawan temui biasanya di Google seperti itu, sempit aja, ruangnya minimalis semua punya mereka. Rata-rata mereka tujuannya cari duit biasanya. Nah, ini mau yang seperti ini Bu Eva ya, saya kasih nanti template-nya, saya berikan. Nanti Bu Eva baca, di situ ada panduannya, documentation order. Ya, Des. Ya, nanti bisa kita yang ke prakteknya ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bang Denny. Mungkin tadi ya sudah disampaikan ya Bu Eva untuk mungkin langsung ke template ya, karena sudah ada panduan. Kemarin juga DKI Jakarta sudah diberikan Bang Denny ya. Terima kasih ya Bang ya untuk bantuannya buat kita belajar. Kemarin tidak sempat ikut. Lumayan nih. Baik, masih semangat sekali ya. Kalau di timur ini udah jam berapa Bu ya? Jam di Wita sekarang jam 11. 11 iya. Di timur udah mau jam 12. 12 ya, luar biasa. Baik. Luar biasa loh. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada? Mungkin satu lagi ya Bu, kita ambil dari chat ya. Mungkin bisa dibantu. Tadi untuk sumber belajar tahapan upload tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian apakah untuk masuk ke rumah belajar harus memiliki akun yang sama atau akun khusus rumah belajar? Jika ya, bagaimana cara membuat akunnya? Mungkin tadi sudah disampaikan ya. Mungkin boleh dijelasin lagi kali ya Bu, sekali lagi ya untuk akunnya. Silakan mungkin salah satu siapa yang bersedia untuk membuat akun. Siap. Silakan teman-teman. Saya kali ya Bang File yang tadi bawa materi. Iya. Tapi saya nggak bisa demo nih, soalnya internet di tempat saya lagi down ini. Oke, mungkin secara penjelasan boleh kali Bu ya? Apa ya. kita pilih lagi? Ya, pertanyaannya tadi dari atau siapa yang bisa? Tadi ada akun ya Bu ya. Tapi sebenarnya oke, saya cari yang ada akun. Ini ya. Ini pertanyaan dari Pak Adam ya. Iya. Nah, ya. Sebentar, kayaknya salah klik nih. Ini dia. Oke. Silakan Ibu. Nah, baik Pak Adam, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk bisa masuk ke portal rumah belajar itu atau fitur sumber belajar kita harus punya akun terlebih dahulu. Bapak bisa masuk dari akun Google Bapak atau bisa dari akun Facebook atau Bapak bisa membuat akun di sumber belajar di rumah belajar. Nah, masalahnya di sini saya tidak bisa menunjukkan langkah-langkahnya bagaimana membuat akun karena internet di tempat saya tidak bisa ini. Jadi hanya Bapak bisa masuk saja dari Google. Kalau misalkan Bapak sudah punya akun Google, untuk lebih gampang Bapak bisa masuk dari akun Google saja atau punya akun Facebook. Kalau misalkan Bapak tidak ingin membuat akun di rumah belajar, bukan di rumah belajar, melalui rumah belajar, masuk lewat akun Google atau akun Facebook saja. Mungkin seperti itu jawaban saya ya Bang File. Atau mungkin bisa ditambahkan sama Ibu Salma atau Ibu Yuli atau sama yang lainnya. Baik Bu, boleh saya tambahin ya.
Saya masuk ke rumah belajar dulu ya. Ke rumah belajar. Tambahan aja sih sebenarnya, saya kemarin disampaikan juga dari pihak Pusdatin pada saat coaching ya. Nih, Bapak Ibu jika ingin membuat akun sebenarnya bisa mengisi salah satu NUPTK ya Bu ya. NUPTK yang terdaftar, kemudian NIK. Setelah itu data yang kita masukkan memang sesuai dengan Dapodik, sama seperti data dari putra-putri kita. Namun Bapak Ibu, setiap fitur memang ada perbedaan. Kenapa? Setiap fitur memang ada beberapa yang mewajibkan kita untuk mendaftar kembali, ya. Seperti tadi disampaikan Ibu Lisna tadi seperti di sumber belajar. Nah, kebetulan untuk sumber belajar ini saya menggunakan akun Google, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini sudah akun yang sudah ada. Bisa akun rumah belajar, bisa akun Facebook dan juga Google. Tadi Bu Lisna sudah sampaikan akun Google ya, tinggal diklik saja kalau sudah punya akun. Kalau yang belum, silakan isi identitas sesuai profesi dan instansi Bapak Ibu. Nah, ketika sudah terdaftar, maka tinggal klik Google-nya saja, maka akan otomatis ya kita masukkan. Nah, maka sama seperti yang disampaikan Ibu Lisna tadi, maka kita akan masuk salah satu fiturnya sesuai dengan akun kita. Mungkin begitu saja tambahan dari saya. Bapak Ibu nanti silakan coba, karena data-data yang diminta juga sesuai dengan data keprofesian kita. Misalnya kita mengajar di mana, alamatnya di mana, dan institusinya di mana. Begitu. Kira-kira membantu ya untuk Bapak Pak Adam ya? Ya, Pak Adam. Baik, mungkin begitu saja Bapak Ibu. Kalaupun ada pertanyaan yang masih kurang paham, nanti Bapak Ibu bisa chat kita, bisa melalui Facebook, bisa Instagram ya. Sahabat Rumah Belajar kita semuanya ada di Facebook juga, bisa gampang tinggal di chat secara personal boleh. Ketika waktu ada kita pasti berikan diskusi kepada Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, Bapak Ibu silakan juga setelah pertemuan ini silakan mengisi evaluasi ya untuk sebagai bahan masukan juga buat kami dan juga sebagai bahan untuk mengembangkan pendidikan ini ke depannya. Demikian mungkin Bapak Ibu. Nah, sebelum mengakhiri mungkin Bang Jenny ingin menyampaikan sedikit Bang closing statement Bang. Boleh Bang, silakan. Oke, terima kasih Bang Pile. Untuk penutup dari saya, kawan-kawan SRB saya sudah lihat tadi menarik sekali yang mereka bawakan, ya, menarik sekali yang mereka sampaikan. Saya juga lihat memanfaatkan mobil edukasi, edugame itu tak lama tuh, itu baru saya launching tuh tahun 2020 juga itu. Saya bikin teasernya kemarin, launching di Maluku Utara. Yang dari PKB-nya Bu Eva, terus yang dari Gorontalo saya lupa namanya itu. Bu Lisna ya, itu keren. Kemudian dari Jogja tuh saya suka gaya bahasanya, lugas gitu. Ini menarik sekali. Hanya saja yang saya titik beratkan, selalu saya sampaikan kawan-kawan. Andai kata ya di DRB ini kan hanya satu aja nih, nanti kepilih kan, orangnya 30 kan begitu. Andai kata kawan-kawan belum terpilih, andai kata para DRB ini juga bisa memohon ke Pusdatin, semuanya harus jadi DRB lah 30-30 karena keren semua kan begitu. Janganlah berkecil hati gitu. Janganlah mungkin nanti kalau nggak kepilih lalu nggak nge-like lagi postingan Bang Ridwan, komen lagi gitu. Lalu berhenti membuka rumah belajar begitu. Nah, kawan-kawanku semua SRB yang hebat di sini, tidak ada manusia yang unggul gitu ya. Saya dan kawan mungkin kayak Bang Ridwan yang banyak prestasi, Bang Ilham yang banyak prestasi itu sudah menelan 1001 pil kekalahan gitu. 1001 pil kepahitan dalam hidupnya. Tapi itulah pengalaman. Kalaupun tidak terpilih nanti, tetaplah fokus semangat, tetap berbagi. Karena kawan-kawan ini loh orang-orang yang mampu menghidupkan dunia pendidikan. Banyak orang yang cuma bisa hidup di pendidikan, tapi kawan-kawan kalau dilihat ini sudah mampu menghidupkan dunia pendidikan. Itu luar biasa. Persiapkan diri kawan-kawan, penilaian tak akan lama lagi berakhir, tanggal 21 kita sudah menilai. Jangan lupa ketuk pintu langit, saya ingatkan, berdoa memohon pada Sang Kuasa, karena kawan-kawan sudah berusaha secara maksimal. Dan pastikan selalu berbagi, tebar manfaat, karena tidak peduli status, profesi, dan apanya, yang jelas kebermanfaatan kita ini adalah
berapa banyak orang yang terbantu oleh kita. Terima kasih Bang File dan kawan-kawan SMP semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang kami di motivasi ya. Semoga memang menjadi semangat baru bagi kami. Tidak hanya sekedar menjadi sahabat rumah belajar, tapi memang benar-benar menjadi guru yang siap berbagi kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun. Gitu. Terima kasih Bang Denny. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan yang masih bertahan pada malam hari ini terima kasih dan mungkin kami akan akhiri. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Bang Denny, kemudian kepada Pak Mamat dan Bang Ilham, Ibu Nurenawati, Ibu Febi dan juga Pak Ridwan Jabar. Terima kasih sudah mendampingi kami dari awal hingga akhir. Dan juga Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan baik dari tutur kata ataupun dari segala tingkah kami tadi pada saat pemaparan, mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena kami juga manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Kami pamit dari teman-teman juga semua pamit, Ibu Salma Nabila, Ibu Yuli, Ibu Lisna dan Eva. Terima kasih juga sudah mau berbagi. Terus nyalakan semangat edukasi di mana kita berada dan semoga pertemuan ini tidak hanya sampai di sini. Mungkin nanti kita bisa buat event lagi setelah selesai level 4 ya Bapak Ibu ya. Mungkin demikian dari saya ucapkan kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam Bapak Ibu. Silakan beristirahat dan sampai jumpa. Selamat malam, sampai jumpa.